Drama with Mazia. Today we're talking about confidence, communication, and real growth with a communication studies student who has developed strong public speaking through real life experience. So, tap in chill out with Mazia. Alright, sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, bisa perkenalan diri dulu nih siapa bintang tamu kita kali ini. Oke, kenalin teman-teman, nama aku Intan Larasati. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi di Universitas Ahmad Yani. Semester berapa nih? Aku semester 3. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa Kak? Untuk kesibukannya, hari-hari masih kuliah aja seperti biasa. Cuma nanti di setiap hari Selasa, itu aku ada ikut salah satu program gitu Kak. Itu kebetulan programnya itu juga masih baru dan aku masih batch keempat. Itu programnya itu dibikin dari 3 mahasiswa UPN. Wow. Yang sekarang masih semester 5 sebenarnya. Itu namanya Youth Exceeding Program. Aku ambil kelas matematika. Jadi itu kayak setempat les gratis untuk siapapun, terbuka buat anak-anak around dari TK sampai SMP kelas 1 kelas 3 itu. Berarti itu kayak ngajar anak-anak gitu ya? Benar. Sosialisasi di sini. Benar banget ya. Kalau organisasi di dalam kampus nih, Kak Intan nih ikut organisasi atau enggak? Kebetulan belum ada yang menarik hati nih. Belum tertarik ya berarti? Iya benar. Tapi mau ikut atau enggak? Sebenarnya waktu itu tertarik mau ikut Hima, cuma karena menyesuaikan waktu dengan kuliahnya sepertinya agak susah jadi Masih mau membagi waktunya gitu ya. Oke. Terus hal apa yang disukain di dunia komunikasi? Hal yang aku suka dari dunia komunikasi itu ya ngobrol sama orang sudah. Emang suka ngobrol? Iya, Suka sharing-sharing gitu. Bener banget Kak. Nah, boleh flashback sedikit nih, kenapa memilih jurusan ilmu komunikasi? Karena menurut saya itu passion saya tuh paling menonjol di diri saya itu komunikasi ya Kak. Jadi Kak, kalau saya mengambil jurusan komunikasi, saya berpikir kayak aku bakal enjoy nih di ranah komunikasi karena emang orang anaknya suka ngobrol, suka membentuk relasi gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ada kayak pengalaman ngomong di depan publik gitu enggak? Saya pribadi dulu waktu SMA OSIS kan Kak. Iya. Jadi udah terbiasa ngomong di depan orang. Tapi kalau sendiri terus ngomong di depan banyak orang itu ya masih mencoba-coba lah Kak. Berarti kayak experience-nya dari real aja gitu ya? Benar. Nggak ada yang kayak, belum ada yang kayak mengisi acara atau apa gitu? Belum. Jadi keren banget ya, bisa ngomong spontan gitu kan. Tapi ada nervous atau apa gitu? Pastinya Kak. Kalau nervous itu setiap orang pasti punya rasa nervous. Cuma itu tuh gimana cara kita menyikapi aja sih Kak. Gimana cara kita menyikapi rasa nervous itu. Nah, walaupun nggak ikut organisasi nih, kakaknya kan kalau ngobrol gitu gimana caranya biar percaya diri nggak? Ngobrol sama orang lain? Iya, atau stranger atau kayak orang baru yang masih kenalan apa gitu. Kalau ngobrol dengan strangers itu sebenarnya nggak ada tekniknya sih kan, nggak ada ilmunya, cuma itu dari kemauan diri sendiri. Apakah kita mau membuka relasi, apakah kita mau atau gini-gini aja atau gimana, nyamannya sebenarnya seperti apa. Kalau buat teknik berbicara kayaknya itu tuh dibentuk dari pola kita sering membaca, misalkan kayak baca buku-buku politik atau baca buku apa, pasti nanti obrolannya ke arah sana sebenarnya. Iya. Tapi kalau misal awal-awal ngobrol nih sama orang baru atau orang yang nggak dikenal gitu, ada canggung ya pasti ya? Pasti canggung Kak. Tapi nanti mengalir aja gitu? Mengalir aja Kak. Atau kayak misal masih canggung terus masih diem aja terus hari berikutnya baru bisa sharing-sharing, atau emang udah hari itu bisa terbuka aja Kak? Sebenarnya tergantung lawan bicaranya Kak. Kalau lawan bicaranya itu pasif, ya kita pasti susah juga ya Kak buka topik, tapi dia nutup topik terus. Tapi kalau lawannya ini aktif, saya aktif, lawan bicara saya aktif, pasti itu mengalir. Oh iya, betul sekali. Kalau di depan orang nih, hal apa yang membuatmu tenang dan percaya diri? Ngobrol atau kayak speech? Speech. Ngobrol juga boleh sih. Maksudnya kayak apa yang membuat kamu tuh percaya diri ngobrol sama orang? Kalau ngobrol sama orang percaya diri itu tergantung bawaan diri sendiri aja sih Kak. Tapi kalau speech itu
saya juga sebenarnya masih bener-bener sering nervous, sering shaking, sering Kayak presentasi itu. ya kalau presentasi kayak gitu emang kadang masih suka aduh, apalagi kalau misalkan sebelum-sebelumnya nggak persiapan apa yang bakal kita omongin, karena sebenarnya persiapan ini penting banget kan, apa yang mau kita omongin itu penting banget, dan yang paling penting itu ngomongnya jangan terlalu terpaku teks lah kak. Jadi kayak sekali. Tapi tetap sebelumnya harus ada persiapan. pasti ada persiapan. Oh berarti Kak Intan nih kalau sebelum ngomong sama orang atau ngomong di depan publik itu ada persiapan dulu gitu ya? Kalau untuk speech, presentasi pasti ada persiapan. Tapi kalau ngobrol dengan strangers ya itu sekeluarnya aja lah. Emang bisa gitu? Bisa aja. Kalau misal di ilmu komunikasi ini ada kayak presentasi tapi sendiri-sendiri gitu nggak Kak? Iya pasti. Oh pasti ya? Pasti ada. Beberapa matkul itu kadang mengharuskan ambil nilai itu dari presentasi masing-masing kan. Jadi sendiri-sendiri pasti ada nilai plusnya atau enggak kadang gini kan. Kalau di beberapa matkul itu presentasi satu kelompok itu presentasi, tapi nilainya pribadi. Jadi emang harus pembawaannya harus pede. Jadi nilainya iya nilainya buat pede. Cuma kan namanya kuliah nggak langsung bisa ya kan. Jadi kalau misalkan kita nervous, kita salah-salah kata itu wajar banget karena banyak orang juga pasti seperti itu. Itu sih yang bikin motivasi saya, oh nggak apa-apa, kita juga semuanya masih belajar. Ya, kalau di ilmu komunikasi ini ada nggak kayak matkul yang khusus public speaking? Kalau khusus public speakingnya kayak kurang deh kak. Tapi kalau ilmunya ada. Atau ada gitu? Kayak kurang apa ya kak? Kalau prakteknya emang harus dari diri sendiri. Oh, betul. Tapi kalau teknik-tekniknya pasti ada lah. Kayak harus bagaimana cara membuka topik itu seperti apa itu pasti ada. Tapi kalau untuk prakteknya ya masing-masing. Berarti kayak Kak Intan nih real dari experience-nya di luar kampus Bener, dan bener. dari diri sendiri gitu ya. Apalagi dia itu ngobrolnya sama beda-beda usia ya. Jadi Bener. kayak agak susah nyesuaiin pembicaraan gitu. Kalau misalnya pembicaraan kayak gitu, kira-kira lebih nyaman ngobrolnya sama yang agak lebih tua atau sama anak-anak atau sama Seumuran sih kak pasti. Karena tata bahasa kita sama, pasti topik-topiknya juga sama. Tapi kalau lebih tua 2-3 tahun itu juga pasti masih nyambung. Tapi kalau udah sama gen-gen milenial, sama gen-gen yang udah lansia itu emang butuh sabar yang menjelaskan harus berkali-kali karena yang pertama kita udah beda generasi, topik kita berbeda, hidup kita berbeda. Ya emang harus dijelasin berkali-kali. Dan kalau untuk anak-anak itu kita harus pay attention banget nih buat anak-anak. Karena anak-anak ini gampang banget ya distract Oh gitu. iya, betul sekali. Dan bahasanya harus yang mudah dimengerti biar Mudah anak-anaknya dimengerti. memperhatikan. Benar. Menurut Kak Intan nih public speaking itu latihan atau bakat dari orang? Latihan. Latihan. Contohnya gimana nih? Ya dengan kita sering berkomunikasi dengan orang lain dan mau kemauan diri sendiri untuk aku ingin mencoba pasti bisa. Karena nggak semua anak ilmu sebenarnya bisa bicara Pak. Oh iya gitu ya. Karena ada teman kelas saya itu kalau dia nggak diajak ngomong dia nggak akan ngomong satu hari. Oh gitu. Iya. Dan dia tahan gitu nggak ngomong. Tahan aja kak. Dan kayak gitu tuh yang bikin kasihan adalah kalau misalkan ada presentasi, misalkan ada hal-hal yang memang harus dan wajib ngobrol dengan orang lain, dia pasti kesulitan karena dia nggak pernah mencoba buat berinteraksi sama orang-orang. Dia nyaman dengan ranah dirinya sendiri. Jadi kayak ya susah aja kak, kasihan. Jadi dia menutup diri gitu. Iya, Di saat semua orang yang bisa berkomunikasi. Iya. Dengan Tapi dia nyaman atau pernah cerita kayak aku kurang nyaman di prodi ini, aku kayak apa gitu. sejauh yang saya tahu dia nyaman aja kak dengan Berarti tugas-tugasnya. emang dari skill orangnya Iya. gitu ya Kak. Sebenarnya kalau kepribadian mungkin ada juga ya kak, karena ada orang yang ditakdirkan itu mudah ngobrol sama orang lain, ada yang emang cuma nerima ilmunya aja nih kak, yang sukanya emang mendengarkan aja gitu. Tapi ya mau gimana kak, itu harus dipaksa dari dalam diri kita juga sih. Oke, sebelum lanjut kita istirahat sebentar dulu ya guys. We'll take a quick break. You're listening to Get This Space, no drama, just 5 beat. Mas ya, stay with us. Welcome back to Get This Space. So let's continue the conversation.
Oke, ngomongin pengalaman dan tantangan pribadi tadi nih, aku pengen gali sedikit lebih dalam soal proses kamu secara pribadi. Dalam perjalanan kamu sejauh ini nih, pernah nggak ada momen dimana kamu ngerasa capek secara mental dan hampir menyerah buat terus berkembang di ilmu komunikasi? Pasti ada Kak. Kayak ada momen-momen tertentu kayak aku ngerasa salah jurusan juga pasti ada. Terus kayak apa ya Kak, capek karena setiap orang tuh, apalagi kalau lagi main sama temen-temen nih ya, orang-orang tuh ngira aku tuh sosial butterfly-nya tuh tinggi, jadi kayak sosial battery-nya aku tuh selalu on terus, padahal di waktu-waktu tertentu kayak mau ngomong apa gitu aku capek Kak. Sebenarnya ngomong terus juga capek ya Kak. Jadi kayak lebih ke gimana caranya aku menjaga mental aku tuh tetap sehat tapi tanpa menutup relasi-relasi aku gitu. Gimana tuh caranya Kak? Yang pertama aku diajarin sama dosen aku di psikologi komunikasi, salah satu matkul favorit aku juga di Ilkom. Itu setiap minggu pasti kita harus menyempatkan diri buat bermeditasi. Jadi no phone selama, sebenarnya ini di Jogja tuh udah apa namanya diberlakukan Kak, kayak dari jam 7, dari setahu aku jam 7 ya sampai jam berapa gitu Kak, itu no phone. Jadi kayak kita kembali ke kita kembali ke hal-hal real life, di dalam real life kita ngobrol mungkin sama orang lain atau meditasi. Aku tuh biasanya merenung sambil dengerin lagu-lagu, itu udah di-share sih sama dosen aku, lagu-lagu yang bisa menenangkan mental, tapi bukan ngalamun loh Kak, beda. Jadi lebih ke, bukan bahasa juga sih Kak, apa ya, lebih ke menenangkan diri gitu. Kayak ngedetox racun-racun yang kita dapat hari ini dan seminggu yang lalu gitu. Tapi itu selalu dilakuin habis Kak Intan nih, habis baterai sosial atau kayak setiap habis main tuh mesti kayak gitu atau Seminggu sekali, pasti setiap seminggu sekali. tapi pasti itu ya? Pasti. Gua mau seminggu ini aku main atau di kos terus atau ya nggak tahu ngapain, tetap harus meditasi. Karena sebenarnya kita itu pola komunikasi itu kan ada banyak bentuknya. Texting termasuk pola komunikasi. Kita chattingan sana sini sama orang termasuk pola komunikasi. Kita scroll TikTok setiap hari itu pola komunikasi. Jadi kayak gimana cara sebenarnya lebih ke mengontrol diri biar nggak terlalu terbawa arus gitu loh Kak. Dan kita masih nge-handle diri kita. Jadi kayak kalau dibilang sering capek pasti capek. Pasti sih itu. Pasti capek banget kan. Apalagi kalau di Ilkom itu tugas-tugasnya banyak yang lapangan, tugas lapangan, hal-hal yang selalu berhubungan dengan komunikasi, ngobrol dengan orang baru. Itu kalau kita nggak punya kendali diri Kak, lepas gitu, wah ya bahaya juga. Nah, ada ekspektasi sendiri nggak di ilmu komunikasi ini, atau emang di ilmu komunikasi itu sesuai sama ekspektasi kamu awal masuk? Enggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah. Kayak beberapa ekspektasi terpenuhi lah. Kayak oh ternyata yang bener seseru ini ya, kayak komunikasi Enjoy ya? Iya enjoy, dan beneran kalau kita suka sama sesuatu itu susah apapun tugasnya pasti kita akan ngerjain kan. Betul kan? Jadi kayak wah biasa aja gitu. Yang gak sesuai ekspektasi adalah aku pikir aku kan masuk itu tuh hanya berbau komunikasi saja. Ternyata Tugasnya tuh kadang ada nih mana oh iya, ngedit video, broadcasting kalau nanti ambil fokus broadcasting ya. Terus reporter itu sebenarnya kalau reporter masuk ekspektasi sih. Terus kayak bikin jurnal, bikin artikel dan segala macam. Ternyata tetap ada bagian-bagian rumit tersendiri ya di setiap prodi itu. Gitu. tapi di luar ekspektasi itu Kak Intan menikmati atau kayak sebenarnya pengen capek banget menyerah, atau tetap yang yaudahlah aku harus menyelesaikan ini semua? Saya kira semua Gen Z sama sih kayak aku ya, kayak capek tapi dijalanin. Jadi sambil mengumel ya tetap dijalanin gitu. Tapi sambil kayak ini sebenarnya relevan nggak sih sama Ilkom? Ini sebenarnya gini-gini itu manfaat di Ilkom ini apa sih gitu. Tapi ya tetap dikerjain aja Kak. Iya wajar sih, karena setiap hal tuh ada yang sesuai ekspektasi sama Iya. ada yang enggak gitu ya Kak.
Terus nih, kalau misal di masa capek atau stuck biasanya kamu tetap jalan atau berhenti? Pasti sempat berhenti ya, pasti sempat kayak ya ampun kok gini sih, ya ampun kok capek. Tapi kuncinya itu meditasi. Jadi meditasi itu banyak hal bentuknya, Kak. Ada yang berdiam diri doang, ada yang pasti aku nangis untuk 1 seminggu sekali itu. Kayak apapun, nangis kan nggak harus yang putus cinta, Iya. masalah keluarga, apapun bisa dinangisin. Itu bentuk kita mengeluarkan emosi dari diri kita. Karena kalau terlalu lama terpendam, emosi memuncak, itu pasti berubah tatanan hidupnya. Kita jadi gampang marah, kita jadi gampang gini. Coba bayangin kalau saya di ilham terus emosi aku nggak benar gitu Kak. Pasti diajak ngobrol sedikit marah, begini marah, dan itu malah nggak bentuk pola komunikasi. Jadinya orang mau membentuk pola komunikasi sama kita, mau membangun bonding sama kita, jadi nggak bisa karena kita temperamen atau kita gampang sedih, gampang murung, susah Pak. Tapi kalau misalnya kan Kak Intan kan komunikasi ya dan suka sharing sama orang, ngobrol sama orang. Misal lagi nggak mood tapi ada keadaan yang harus beneran Kak Intan ini tetap Harus sharing, harus ngomong gitu. Itu pernah nggak kayak gitu Kak? Pasti pernah, tapi itu profesionalitas juga. Oh, Kalau- cara biar mengontrol diri sendiri atau gimana? Ini sebenarnya tips pribadi ya. Kayak kalau diajak ngobrol pasti kita nggak mood. Kayak ya gimana, tapi kita karena profesional ya selama presentasi aku tetap ceria. Selama presentasi aku tetap ngasih yang maksimal buat presentasi aku dan kelompok aku. Tapi kalau nanti setelah itu aku biasanya memilih buat pulang, biasanya makan bareng di kantin, biasanya bercanda dulu, aku langsung pulang ke kos. Nanti baru lanjut ke matkul yang selanjutnya. Biar baterai aku juga kejaga, karena kalau misalkan lagi gak mood, baterainya itu ibaratnya setengah. Jadi kayak bener-bener harus dihemat banget biar kita nggak semakin capek. Oke, berarti kayak misal harus menjaga profesional diri sendiri, bener ya? Tetap harus melakukan tugasnya lah Kak. Kalau misalkan mood, misalkan nggak mood terus nggak ngelakuin tugasnya, kan kasihan yang lain. Kayak kok si ini jadi kayak gini, kita nilainya jadi jelek nih. Iya, apalagi kan mereka nggak tahu apa yang harus kita hadapi. Jadi kita harus tetap menjaga mood mereka dan kitanya juga gitu ya Pak. Nah, menurut Kak Intan tantangan terbesar dalam ilmu komunikasi itu datang dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar? Diri sendiri dan lingkungan. Diri sendiri itu gimana cara kita mengontrol diri sendiri kita. Kayak perilaku oversharing kan juga kadang nggak bagus ya. Oh iya benar. Kalau kita udah keseringan oversharing, terus kita benar-benar nggak punya rahasia sama orang, mungkin juga nggak baik buat kita. Dan sebenarnya orang tuh nggak semua orang sebenarnya suka mendengarin apa yang kita omongin. Jadi kita harus mengontrol diri kita nih, biar kita ngobrol sampai sini aja, jangan jauh-jauh. Kita batasin nih, kayak kalau misalkan aku tanya, misalkan aku cerita, aku balik nanya nih ke orang ini, kamu gimana hari ini, gini, biar nggak satu arah aja Kak pola komunikasinya. Jadi kita harus pintar-pintar mengontrol diri. Kalau dari lingkungan, ya pasti orang-orang itu ada Iya. kayak nggak mood, dilimpahkan ke orang lain nih, nggak Bener sekali. moodnya atau apa ya, kayak ya lingkungan tuh banyak ya Kak, karena lingkungan itu sebenarnya terbentuk karena diri mereka sendiri juga. Kayak ternyata mereka kurang bisa mengendalikan diri sehingga membuat aku juga nggak bisa mengendalikan diri aku. Tapi pernah nggak di kampus atau di organisasi yang Kak Intan tadi itu ada orang yang bad mood tapi kitanya ikut kena gitu misal Kak? Pasti ada Kak, pasti Dan ada. itu cara menjaga kamu biar tetap dalam mood dan merespon mereka dengan baik itu gimana? Menjauhi aja sih Kak. Oh jadi kayak yang tidak berinteraksi gitu? Iya bener Kak, karena kalau kita ladenin terus ya kita ikut kesedot ya Kak, emosinya ikut kayak kalau misalkan nih teman aku lagi nggak mood, ya udah tinggal jangan ditanya-tanya, karena kalau orang nggak mood itu kalau ditanya-tanya semakin nggak mood. Iya benar. Dan yang tanya malah ikut nggak mood. Jadi kayak kalau dia nggak mood, oke, cukup oke. Jadi kayak menjaga satu sama lain tentang moodnya gitu ya. Kontrol diri aja sih Kak. Betul sekali. Pernah nggak Kak Intan ini ngerasa nggak didengerin, diremehin atau disalahpahami waktu ngomong? Apalagi di ilmu komunikasi nih yang sering berinteraksi sama orang-orang. Pasti sih Kak, kalau untuk
orangnya cuma suka ngomong doang, otomatis orang lain juga nggak akan nyambung. Kayak dia cuma bisa ngomong tapi nggak punya ilmu mendengarkan. Jadi kayak kadang kalau misalkan semua orang kan jadinya mirip-mirip ya kalau di ilmu komunikasi. Orang-orang yang suka ngomong, orang yang suka ngobrol, jadinya mereka terbiasa ngobrol tanpa terbiasa mendengarkan. Tapi pastinya ya Kak, pastinya di mata kuliah juga udah dijelasin caranya kita menghargai orang lain. Jadi pola komunikasi itu kan dua arah. Kalau cuma searah belum bisa disebut komunikasi. Jadi kayak dua arah, yang satu mendengarkan, yang satu bicara, yang satu membuka topik, yang satu menanggapi ya benar. Jadi aktif sama aktif, bukan aktif sama pasif atau pasif sama pasif. Tapi ada nggak nih Kak yang kayak di Ilkom tuh aktif sama pasif gitu? Ada. Ya, terus gimana itu mereka interaksinya? Itu kurang tahu Pak. Itu pribadi kan. Iya. Aktif dan pasif itu adalah pilihan. Jadi kayak kalau cara mereka gimana dengan dirinya yang pasif, gimana cara menghadapi mata kuliah yang diharuskan buat aktif, aku kurang tahu gimana. Tapi setahu aku mereka enjoy sih sejauh ini. Emang tapi selama karena kebanyakan kan kerja kelompok nih kan. Iya. Jadi kayak mereka mungkin belum merasa kayak aku harus aktif sendiri nih gitu. Oh, jadi kayak masih tergantung teman. Masih tergantung teman. Itu sebenarnya susahnya di semester 3 ini. Karena orang-orang masih bergantung sama teman-teman yang lebih aktif, lebih pintar, lebih paham. Oh, begitu. Jadi dia kayak, udahlah aku nggak perlu belajar serius-serius banget, yang ini juga paham. Jadi mengandalkan teman. Iya, gitu, Kak. benar banget Kak, mengandalkan teman. Tapi itu dia di kelas kayak improve dirinya atau emang ya udah ngandelin teman juga? Mungkin improve, cuma ya proses orang panjang ya masih gitu-gitu aja sih Kak. Kalau dibandingin ekspektasi kamu sebelum masuk ilmu komunikasi sama realitas sekarang tuh apa yang paling beda? Apa kamu lebih aktif bicara atau lebih pede atau ekspektasi atau apa? Experience atau ekspektasi? Apa ekspektasi aku? Experience juga boleh di-sharing. Ekspektasi aku sebenarnya jauh sih Kak, karena dulu waktu SMA aku pikir ilmu komunikasi itu masuknya fisik. Oh iya, maunya fisik. Tapi ya udahlah Kak. Jadi kayak karena jadinya ranah ke sastra dan budaya, ya mungkin agak sedikit shock kayak lah kok begini gitu. Tapi hidup terus berjalan aja sih Kak. Kalau experience-nya pasti ngobrolnya jadi lebih tertata, bahasanya lebih rapi, terus kayak ya jadi lebih bisa memahami aja lah, bisa mengontrol diri kayak gitu Kak. Iya, betul. Jadi itu sangat mempengaruhi ya di ilmu komunikasi ini. Mempengaruhi banget Kak. Mempunyai dampak yang positif juga gitu ya. Nah menurut Kak Intan nih, hal apa sih yang sering disalahpahami orang tentang ilmu komunikasi? Kayak anak ilkom tuh baterainya selalu penuh. Iya, mungkin itu loh. Tapi mungkin sebagian orang, teman-teman aku juga mungkin nggak punya baterai sosial juga. Oh iya. Jadi kayaknya ya udah aja gitu, setiap hari on gitu, itu bisa. Tapi yang paling disalahpahami itu anak komunikasi itu selalu apa ya Kak? Ceria. Ya tapi iya sih. Apa ya Kak? Kalau opini publik itu anak komunikasi mungkin selalu punya topik. Padahal anak komunikasi itu kalau misalkan lawannya pasif, dia nggak bakal bisa membuka topik. Kalau misalkan aku ajak ngobrol ini dan dia jawab, oh iya pernah, ya terus gimana mau melanjutkan topiknya kan Kak? Jadi kalau dibilang anak ilkom, anak kamu selalu bisa ngobrol, selalu bisa gini-gini, bisa, kalau lawannya juga bisa ngobrol. Jadi tergantung lawannya gitu ya. Ya benar sekali. Kalau melihat kamu diri kamu yang dulu sama sebelum PD nih, hal apa yang paling berubah? Yang paling berubah Lebih pede atau lebih kayak mengenal banyak orang kan, jadi kayak yang experience di luar kampus nih kayak aku pernah gini, berarti aku sama orang tuh lebih taktif gitu loh. Kalau masalah itu sebenarnya aku dari dulu emang suka mengenal orang baru kan. Tapi kalau yang paling banget aku ngerasa beda dari aku itu ngobrolnya mungkin lebih terarah, itu aja. Oh iya. Bahasanya aku jadi memiliki bahasa yang kalau ngobrol sama
orang dewasa itu bahasanya harus kayak gini nih. Kalau ngobrol sama yang seumuran bahasanya kayak gini gitu. Jadi kayak lebih ngerti pola komunikasinya aja. Ada aturannya gitu, Ada ngerti aturannya. Bener. Menurut Kak Intan nih komunikasi yang baik itu lebih soal ngomong apa soal dengerin? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi mungkin the important thing itu lebih ke ilmu mendengarkan. Karena kalau bicara semua orang pasti bisa bicara, tapi nggak semua orang bisa mendengar. Oke, menurut Kak Intan lagi nih, kita sharing-sharing aja ya. Nggak boleh. Apakah ada sosok atau pengalaman tertentu yang tanpa sadar membentuk cara berkomunikasi sekarang? Dari dosen mungkin yang kayak mendorong kalian tuh harus berkomunikasi tuh dengan baik atau Kalau itu lebih ke teman kan. Aku tuh ada ya beberapa teman yang kalau presentasi dia kayak serasa udah baca satu buku full. Jadi setiap ditanya dia pasti bisa jawab. Dan bahasanya tuh bener-bener terstruktur banget, kayak yang bahasanya tuh enak didengerin. Kalau kita melihat tuh dia kayak yang wawasannya luas kayak gitu kan. Dan itu bener-bener bikin aku kayak, oh aku harus belajar lagi. Aku nih belum cukup nih kayak gini nih, kayak gitu. Jadi kayak, wow, aku pengen nih kayak gini. jadi ada kayak motivasi gitu ya. Jadi kayak Tapi pernah menanya tips atau kalau tips tuh pernah, tapi kayak orang-orang jawabnya cuma ya belajar. iya sih. Dia belajar. Dan dari diri sendiri gitu, Pak. Kayak kalau ngeliat moderator lah, dia pasti orangnya asik, seru, tapi bahasanya nyaman buat didengar semua umur. Itu gimana sih caranya? Aku masih belajar banget Kak soal itu. Nah, terus habis itu dari cerita kamu hari ini nih kelihatan banget kalau proses itu nggak selalu mulus Iya, ya, Mbak. Ada lika-likunya gitu kan. Terus habis itu sebagai penutup nih dari semua pengalaman yang udah Kak Intan lewatin nih, apa tips yang pengen Kak Intan bagiin ke teman-teman nih yang masih takut ngomong di depan umum? Jangan takut ngomong di depan umum. Banyakin latihan. Iya, banyakin latihan. Pede aja. Karena kalau kita terus-terusan menutup diri, kita di masa mendatang tuh bakal susah. Kita bakal apa-apa jadi sendiri. Kita takut buat ngobrol sama orang. Sebenarnya kemarin aku tanya nih Kak, sama salah satu dosen komunikasi aku nanya kayak gini, apa sih perbedaan dari takut bertanya sama malu bertanya? Sebenarnya ada korelasinya nggak sih di antara takut dan malu ini gitu kan? Terus dosen aku sampai bingung, kok bisa ada orang yang malu bertanya? Karena bertanya itu hal basic yang wajib dipunyai semua orang. Iya. Jadi kayak kalau ada orang sampai malu bertanya, berarti ada sesuatu yang salah di mental blocknya dia. Oh gitu. Iya. Tapi pasti ada Kak orang yang malu bertanya tuh ada loh Kak. Iya ada. Teman-teman aku juga banyak yang kayak jadi di matkul aku ini kan poin diambil dari bertanya. Kalau dia nggak pernah bertanya, dia nggak akan lulus nih matkul ini. Nah, ditanya sama dosen aku, kenapa sih kok kalian itu nggak suka bertanya? Kalian itu nggak paham atau kenapa? Dan teman-teman aku jawabnya rata-rata sama, takut Pak. Apa yang takut? Tanya kan nggak ada yang salah. Iya. Takut tuh takut jawabnya salah. Masa tanya salah, masa tanya takut, kan berarti ada sesuatu yang salah di dirinya. Siapa yang bisa benerin itu? Ya diri sendiri. Kayak gitu. Jadi jangan malu guys, harus berani, jangan takut. Kayak orang-orang tuh mungkin kalian udah pasti cuma sekali 2 kali, semenit 2 menit, sebagai lupa. Jadi kayak berani aja guys. Okay, thank you so much for your sharing story with us today. This conversation reminds us that confidence grows from everyday practice, not just from big stage. To everyone listening, keep trusting your voice and your process. See you in the next video of Get This Fix. No drama.